Nama saya ya jangan 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 dikatutkan yang menerima honor. Corek saja gitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemirsa podcast Mas Oni Anwar dimanapun Anda berada. Kalau minggu yang lalu di program podcast kita menghadirkan sosok muda inspiratif ya, Mas Yoga Gembul, dengan follower YouTube-nya yang sudah luar biasa, dengan kontennya nyumet mercon. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita menghadirkan sosok inspiratif, sosok guru yang luar biasa. Usia beliau saat ini kurang lebih 80 tahun ya, mungkin ya. Beliau sudah mengabdi, jadi mengajar sebagai guru TK lebih dari 50 tahun, tepatnya 52 tahun. Beliau adalah Ibu Ida Rukmiati atau lebih akrab disapa Bu Mimin. Bu Min. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi wabarakatuh. kabar? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Allah Subhanahu wa taala Amin, sehat selalu. Nggih. Jadi kali ini Bu, ini istilahnya kalau anak muda itu podcast itu wawancara tatap muka. Nah, kita saling berbagi ilmu lah intinya dengan teman-teman yang ada di channel YouTube kita, supaya nantinya ini bisa memberikan manfaat ya, seperti itu. Amin. Jadi alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu istimewa ini Lur. Jadi kita akan mencoba bertanya dengan beliau, kiat-kiat apa kiranya yang nanti bisa kita sharing bersama terkait pendidikan di Kabupaten Ngawi. Saya ingin Ibu ada sedikit cerita untuk kita. Mulai kapan Ibu berterjun di dunia pendidikan, khususnya menjadi pengajar di taman kanak-kanak ini, Bu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ada manfaat suatu cerita kehidupan kami. Amin. Kami mulai memegang anak-anak untuk mengajar itu dari nikah 2 tahun. Jadi nikah saya 66, 68 sudah mulai. Oh, tahun 1966 ya. Ibu menikah ya. Dengan Bapak ya. Pak Supono nggih, ya. Pak Supono nggih. Tahun 66. Kemudian 2 tahun kemudian kami karena jenuh di rumah, terus memanfaatkan ya apa yang kami punya. Menika kami karena situasi lingkungan rumah kami dulunya itu banyak perkataan yang kotor. Nah, terjaring dari itu kami punya semangat, anak-anak kecil itu saya kumpulkan. Kan anak-anak kecil zaman tahun itu di rumah itu sendirian. Bapak ibunya pergi ke sawah dan kemana bekerja ya. Kegiatan di lingkungan kami seperti itu belum ada yang menjadi pejabat pemerintah, belum ada. Sehingga semuanya bertani, berdagang. Anak-anak umur 3 tahun itu bangun sendiri, tidak ada temen, ya diem saja, nggak nangis sampai nanti ibunya pulang sekitar jam 8:30 dari ya menanam padi di sawah satu itu. Kami mempunyai gagasan yang hari itu saya tidak
bilang kepada ibu-ibunya, cuma kan anak itu tidak ada yang menunggu di rumah. Ya 4-3 rumah saya kumpulkan, saya ajar. Saya mengajarnya menurut supaya tidak sesat, karena kami tidak ada pengalaman pendidikan keguruan tuh nggak ada. Betul nonton. Hasilnya kami melihat dari tareh-tareh zaman para kala yang para kiai yang mengajar di pesantren itu, dibawa kemana mereka. Akhirnya yang paling baik kami ajak kepada menghormati ibu bapaknya. Menghormati ibu bapak. Jadi akhlaknya dulu yang disentuh. Akhlaknya itu caranya dipraktekkan ya. Kalau ibu duduk, kamu jalan gimana? Begitu itu seperti itu, cuma sederhana. Menghitung jarinya sendiri, terus bermain, terus pulang. Saya pindah lagi ke kelompok yang sebelah lagi. Kan tadi cuma lingkungan 4. Saya pindah lagi. Sehari itu ada ya 2-3 kali. Akhirnya orang tuanya mendengar ceritanya anak ke tempat saya untuk musyawarah. Ibu biar nggak repot ngomong bocah-bocah, dianggap saya ini ngomong karena dia di rumah. Ya, terima kasih itu juga. Nah, setelah mendapat ini sudah diberi pangkat ngomong anak itu tadi, kami teringat pada di Al-Quran apa di hadis, ya saya belum enggak menyiapkan tadi. Itu yang teringat pesannya, ibu adalah guru pertama di rumah. Nah itu Umi madrasatun. Nah, itu teruskan itu nanti Bapak bisa memberikan, karena saya di pondok itu cuma mengantar anak. Kalau SD itu libur saya ikut ke pondok dengan anak begitu saja. Terus semakin tua ini dulu dengan Bu Bidan Umi Megot Geneng itu di pesantrennya di Ponorogo itu sebulan sekali 10 hari, tapi pulang itu tidak mungkin. Jadi saya ilmu dalam agama itu cuma saya ambil pengertian yang harus kami lakukan bisa. Jadi tidak sempat menghafal. Hari ini pengen menghafal sudah nggak bisa, tapi saya berusaha tapi nggak bisa hasilnya itu. Nah untuk itu kami terus, aku berarti guru ngaten mawon, sehingga saya mencari ya ada buku-buku buku-buku tentang mengajar anak bagaimana itu. Kan di tahun itu belum ada TK di kecamatan saya. Geneng ya. Panjenengan dalam di Geneng nggih. Di Guyung. Di Guyung. Kantor desa terus sini. Nggih. Jadi basic untuk keilmuan mendidik awal-awal itu dereng kagungan. Jadi tidak ada. Pemirsa semua, jadi awal Bumin ini mengajar kepada anak-anak di lingkungan sekitar itu berawal dari keprihatinan. Kebudayaan anak kan keprihatinan karena anak itu sering berucap kotor, terus sama orang tuanya juga etikanya kurang dan seterusnya, karena orang tuanya sibuk, pendidikannya juga nggak ada, pendidikan orang tuanya juga nggak ada. Maka dari keprihatinan itu panjenengan punya niatan bagaimana kalau panjenengan akhirnya mendidik, mengasuh supaya anak itu punya budi pekerti yang luhur. Dan itu, seperti itu dan itu tidak, saya tidak lapor kepada Bapak Kepala Desa juga. Setelah mungkin Bapak Kepala Desa itu tanggap mendengar cerita, saya ini sakit, beliaunya sudah wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan dosanya diberi maaf, diterima amalnya, bisnya. Itu Mbah Lurah Sepuh, asmanya juga lupa. Mbah Lurah Sepuh dulunya. Saya sakit itu disambangin. Janin itu lara apa to, bojomu iki kok gak metu-metu ngono. Dukok niku mang dangu piyambak ngono. Terus kula matur mawon Pak, nek cah-cah cilik niku diklumpukne dadi
ben memper kaya sekolahan ora kok liar ngoten nuripun, Pak. Ya ora apa-apa, tak gawene bangku ngoten. Oh, awalipun Nggih, ngoten nggih. tuh. Awalipun. Dan itu ya belum diberi nama, ya belum ada ijazah, tidak ada pelaporan. Belum ada pelaporan TK, itu belum ada. BTKI apa itu kan belum ada semuanya. Okay. Neng kula sok-sok wonten Bapak mergo di guru SD kan ada kantor sudah dulu. Kalau nggak ingat cabang dinas kecamatan, kalau nggak salah ya. Ya, kita tadi sudah banyak ilmu dari Bu Min. Nah, selanjutnya nih Bu, niki mestine yang di pemirsa di rumah yang channel YouTube juga ingin mengetahui jadi resep Ibu kita. Jadi selama 52 tahun ini panjenengan kalau tinggali pasuryanya seger, terus kadose kok mboten nate gerah, resepipun napa? Resepipun ngaten, di dalam kehidupan kula sehari-hari menika sejarah saking ngajengipun saderengipun gadah resep, gadah menapa menika start untuk bagaimana saya hidup ini menika. Aspun kula menika panenan. Lajeng laporan dhateng bojo kula. Pak, apa panenan mau entuke sakmene iki, bobote iki. Terus diparingi bawon barang kuwi catetane ana. Mendel mawon. Terus sore itu ditanya, diberitahu, duduk sini. Sekarang saya berikan tahu tentang rumah tangga, semua harta kekayaan kamu yang mengelola. Dan saya hanya memimpin. Jadi kamu cuma mengelola, saya yang mimpin. Jadi nek arep duwe perkara apa, omong pada dirembuk, maksudnya gitu pimpin ya. Saya beri jalan dua, pilih sendiri, jalan di surga atau kehidupan dunia dan akhirat itu baik atau jalan ke neraka. Pilih sendiri, saya silahkan. Oh, Bapak ngoten niki ngendikan. Nah, untuk itu saya terus ke agama. Agama itu ada yang menjaga emosional. Nek susah ojo ditutne susahe. Nah, makanya gak apa hadis atau apa itu Pak saya. Nek bunga ojo ditutupne bungahe, dibuat sedeng, seimbang kaya Allah menciptakan semuanya ini serba seimbang. Nah, itu. Alhamdulillah, luar biasa. Itu. Ini resep yang luar biasa lur. Jadi beliau 52 tahun itu tidak bosan untuk mengajar karena keistiqomahan beliau, karena punya niatan tulus, ikhlas mendidik anak karena keprihatinan tadi, kemudian menjalani hidup sesuai dengan syariat. Iya. Dengan agama yang saya peluk, jadi di rumah itu. Bapak guru SD. Guru SD, ya. Bapak guru SD. Terus sak menika sudah pensiun lama, kan 85 umurnya. Oh. Jadi pensiun pada kepala sekolah SD Guyung 3 dulu. Oh, alhamdulillah. Jadi memberi itu sehingga saya menjalankan ekonomi semuanya itu dia tidak ragu. Sudah. Nek saya ini jelas sudah mendapat baik karena saya silahkan kamu mengelola, saya beri jalan. Saya menjadi pemimpin dan bekerja itu. Terus Bapak niku pun pasrah bongkoan istilahnya. Bu, niki enten kaya sakmene awakmu sing ngelola, sing penting dihati-hati. Pengen swarga apa pengen neraka? Terserah. Pengen swarga kudu dihati-hati, kudu sesuai syariat. Ya sing sederhana istilahnya. Nek pengen swarga sinau dhewe, nek pengen neraka ya sinau dhewe, gitu, Pak. Ini cukup menginspirasi dari teman-teman. Jadi beliau
beliau banyak filosofi terkait syariat, meskipun beliau tidak mengenyam pendidikan secara formal, gitu Bu. Dulu karena di pengajar TK itu lewat diklat, lewat penataran istilahnya, ada tambahan-tambahan. Terus gitu. Lewat hasil suami kuliah itu Pak. Ibu Pak Pono tadi kuliah, S1. Kemudian dari situ ya berdiskusi lah dengan suami. Bukan diskusi, kalau kuliah itu dulu kan zaman itu IKEP kan tidak ada kelas juga, menurut di SD. Kadang kalau gelap kadangnya di alun-alun begitu. Kan tidak ada fotokopi. Kan kalau dosennya memberikan pelajaran menulis gitu toh. Sudah langsung saya disuruh memperbaiki di rumah. Dia bekerja di sawah. Nah, pinternya dari situ. Jadi menyalin tulisan dari perkuliahan itu tadi. Ini jadi dia di bidang pendidikan. Meskipun tidak pendidikan formal, tapi Bu Min ini tahu istilahnya. Selama suami kuliah saya mengikuti. Saya menyalin itu tadi, menyalin catatan. Pak Mono itu kuliah, beliau yang nyalin tulisan. Jadi ilmunya didapat dari itu loh. Jadi meskipun tidak sekolah formal, tapi ilmunya dapat. Ini luar biasa beliau karena pengen berusaha punya istilahnya kalau keilmuan. Saya mengajar anak orang lain harus ada. Kalau sekarang kurikulum itu panduan kemana kan tidak ada, dulu tidak ada. Betul Bu. Belum ada di desa kami sampai di kecamatan ya karena tidak ada laporan belum ada TK. Nah, terus nilai-nilai yang sekarang panjenengan rasakan terkait pendidikan era panjenengan dengan sekarang itu yang panjenengan rasakan seperti apa Bu? Ini karena saya ini menjalankan belajar dari perintah agama. Tetapi mungkin saya juga belum bisa baik. Tapi itu untuk kami standar berjalan. Nah, seperti itu. Kalau di agama kan ada bekerja itu sungguh-sungguh yang dinilai Allah. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh tidak ada barokah dan rahmat di situ. Kadang tidak diterima Allah menjadi ibadahnya. Jadi saya bekerja itu sungguh-sungguh. Betul. Yakin. Sungguh-sungguh kalau mengajar ya apa yang pelajaran yang kami berikan anak harus tahu. Dan kalau dulu Pak sekolah ini berhasil dan tidak zaman dulu ukurannya lingkungan. Kalau pelajaran pamannya menyanyi di sekolah kok lingkungannya juga ikut menyanyikan ini kan berhasil. Berhasil. Tapi kalau praktek sekarang itu tidak bisa karena kalah dengan itu semua lagu-lagu dari HP, dari TV, dari itu nggak bisa itu untuk ukuran. Kalau dulu bisa. Dulu anak dulu diberi pelajaran di sekolah, di rumah dipraktekkan. Iya, dipraktekkan langsung. Kalau sekarang kan enggak. Jadi Bapak Ibu terutama yang berprofesi sebagai guru tentu saja ini beban berat karena banyak hal yang bisa mendistorsi. Jadi anak-anak kita sudah mulai mengenal gadget, mengenal teknologi informasi gitu nggih Bu, mengenal HP dan seterusnya. Maka pendidikan karakter ini kalau menurut Bu Min ini jauh lebih berat karena masukannya lebih dari macam-macam lebih berat. Tapi satu yang tadi disampaikan Bu Min bahwa ketika kita yakin bersungguh-sungguh berdoa bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak itu terkabulkan oleh Allah karena niatan mempelajari mereka dengan ikhlas, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang benar-benar bisa dibanggakan. Sekiranya gitu, nggih. Malah dalam doa kami serahkan ini perkataan Allah, saya ini hanya menjadi perantara. Menjadi yang bicarakan ke dunia. Saya lantaran kalau bahasa Jawa kalau bahasanya ya Allah ilmu yang saya berikan anak ini penjenengan ya Allah sing maringi liwat apa saja kan
Allah itu punya kun fayakun. Nggih. Kula omong mugi-mugi sing ngendika ya Allah begitu, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kumila. Bukan itu. Karena tadi nek golek nek urip tak wae dalan loro kata Bapak Taala. Jadi agama selalu menjadi pegangan saya. Pegangan, jadi ini bisa napa nggih? Para ibu-ibu guru khususnya untuk TK dan PAUD, karena kemarin kita melaksanakan istilahnya Zoom meeting. Ketemu beliau-beliau para guru TK, PAUD itu tapi dengan media daring online. Itu ada kurang lebih 1.600-an. Nah, ketika kita masuk di pandemi COVID ataupun virus corona ini, beliau ini tidak bisa bertatap muka dengan anak didik. Tapi kan kita harus melaksanakan kurikulum, melanjutkan kurikulum untuk mendidik mereka di tahun ajaran baru ini. Nah, maka dari itu Pak Kepala Dinas, Pak Bupati menyarankan untuk ini harus tetap berjalan dengan metode daring atau online. Nah, ketika online ini kan kedekatan emosionalnya kan jauh Bu. Meskipun ya sesering mungkin bertatap muka lewat online, tapi kan beda metodenya. Maka dari itu kita tuntut untuk berkreativitas, berinovasi. Kalau misalkan anak atau bapaknya itu tidak punya gadget ataupun itu istilahnya HP dan seterusnya, gurunya harus door to door ke anak dan seterusnya. Yang ini ya sedikit banyak merubah pola Bapak Ibu guru TK terkait pengajarannya. Sehingga ya mungkin sedikit berat, terus ya harus ekstra, harus berinovasi dan seterusnya. Terus kemudian kita selaku pemerintah daerah ya baru bisa istilahnya memberikan penghargaan kepada beliau-beliau ini yang luar biasa ini. Ya meskipun dari dulu awal kita ngasih bulan 100 untuk yang honorer itu Bu, itu sekarang jadi 250. Ya kalau kami selaku pimpinan itu masih kecil lah, tapi semangatnya tetap luar biasa. Jadi saya lihat semangatnya luar biasa, dan malam hari ini saya sangat ketemu yang top markotop yang lebih luar biasa. Itu Pak. Patut menginspirasi dari insya Allah dengan Bapak Ibu guru TK atau PAUD melihat ini lebih bersemangat lagi. Dulu kula nyuwun pirsa awal-awal itu panjenengan dapat honor atau dapat napa nggih istilahnya itu berapa? Lupa Pak, saya sampai sekarang itu tidak pernah ngurus. Malah kalau sudah saya umur berapa itu sore anak kojut enggak nih, saya bilang begitu. Nama saya ya jangan dikatutkan yang menerima honor. Corek saja gitu saya. Sehingga saya tidak pernah bertanya itu berapa, urus sendiri. Ada buku honor tapi aku tidak melihat Pak juga. Ya, tentang keuangan itu saya tidak memegang. Nah kalau mendapat itu ditambahkan untuk dibagi bersama guru yang lain seperti dari itu. Awal nyepeng ngoten niku. Napa? Nggih, keuangan itu ada yang menangani sendiri. Kalau mboten tahu nyekel. Kalau sekarang malah wali murid itu sendiri. Berarti keuangan sekolah langsung bukan BUP ya Pak. Dari awal dugi sak menika. Keuangan itu diurus oleh wali murid. Keuangan diurus oleh wali murid. Ya. Berarti aku kadang-kadang laporan saja tiap bulan bagaimana. Berarti itu sudah dibagi kepada guru-guru yang lain ngoten nggih? Nggih. Terus panjenengan mboten nampi terkait istilahnya kalau ada. Malah sudah umur berapa itu masih 50 tak kapan ya saya suruh nyorek. Terus akan 60 itu aku jadi lapornya di guru toh mulang-mulang. Isin
Jadi ini Mboten bener. Ini niatnya memang istimewa. Jadi dulur-dulur Karena semua. menghitung begini Pak, uang di rumah itu dibuat apa saja kok malah kelihatannya cukup saja gitu. Nggak pernah kurang, cukup saja. Saya makan bersama PMT apa itu, semua anak itu ibu-ibu paling murid yang masak, tapi di rumah itu ada, diambil aja, nggak pernah kurang. Seperti itu aku beryakin Allah benar. Jadi sedekah itu andaikan menanam pohon padi, kita tanam satu bulir, 7 tangkai, 1 tangkai keluar 100 bulir. Nah, itu saya buat pedoman. Luar biasa. Ilmu yang luar biasa. Tidak selalu menghitung itu. Jadi Bu Min dari awal meniatkan mengajar anak-anak di lingkungannya, diniatkan ibadah. Tidak ada SPP itu Pak Mas Yan. Tidak ada SPP. Tidak ada SPP loh. Jadi murni karena niatan pengen anak-anak di sekitar itu punya budi pekerti yang luhur, akhirnya beliau berusaha sebisa mungkin menaungi anak-anak ini yang mungkin bapak ibunya repot gitu ya Bu, disatukan. Saya ada cerita dari apa itu rumah yang akhirnya sekarang dijadikan untuk TK, itu ceritanya seperti apa Bu? Nah itu tadi kan sekolahan itu mendadak, tidak pun ada program. Saya ini tidak mempunyai program akan membuat yayasan, itu tidak ada sama sekali. Dari awal cuma niatan itu terus mengalir. Nah itu kan saya pensiun dipaksa, ibu sekolah di pertamanya kan tempat itu saya kumpul di rumah orang, terus di rumah saya, gitu. Terus lama-lama tadi kepala desa tadi tak gawe ini bangku itu ya ke rumah saya, kadang dilih ke rumahnya siapa gitu. Saya mengalir saja dari kepala desa itu bagaimanapun aku mengalir. Mengalir mawon gitu. Nah pertama ini lebih sukses itu kepala desa Mbah Sepuh itu tadi memberi saya susu sebulan 10 kilo. Nah jadi anak-anak itu tiap pagi minum susu. Wali murid yang membawa air panasnya. Bergantian itu. Jadi awal tidak menyangka, kemudian karena nggak berpikir ini sekolah itu nggak pikir, nggak mikir. Kita jeda dulu Lur, ini ada yang istimewa soalnya. Jadi kita ada ini juga hasil karya dari guru TK ini Bu. Ini dari Mbak Wahyu. Oh iya. TK Tunas Muda. Oke. Ngawi Purba. Oke. Ini jadi karyanya Mbak Wahyu. Bu Wahyu tepatnya, karena jadi Bu Guru soalnya. Bu Wahyu ini mengajar di TK Tunas Muda. Beliau punya sambilan gitu nggih. Bu Guru nggih. Punya sambilan untuk bikin jamu. Wah, ini namanya jamu suweger. Wah, ini seperti orangnya suweger ini. Seperti yang bikin suweger ini. Nah, ini jamu suweger tape laos. Ini maksudnya apa ini Bu Guru ini? Tape laos itu laos difermentasi gitu nggih. Oh, laos difermentasi sehingga jadi minuman tradisional berupa ya ini imun booster istilahnya, ini peningkat imunitas. Nah, monggo Bu Min kita coba jamunya Bu Guru. Oh, ini jadi segala apa nggih istilahnya capek-capek atau flu stamina itu tadi Pak. Ya, peningkat stamina lebih tepatnya nggih. Coba nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah.
Monggo Bu, diunjuk monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang luar biasa ini, seger. Meskipun ini tadi dingin, kan? Tapi di tenggorokan bisa anget loh. Ya, ini yang insya Allah corona itu nggak bisa masuk gara-gara kayak gini. Mungkin kelihatan lebih muda. Ya mergo nggih saya mandi panjenengan kuwi ndongane setiap petuk ngono kuwi. Amin. Ya, jadi monggo. Kalau saya sampaikan saya rias. Oh, ngoten nggih. Catering. Oh, dulu potong rambut. Sudah banyak. Catering, potong rambut, pokoknya semua insya Allah bisa lah. Catering pada orang punya kerja tok, Pak. Mantu ini sing melek kula. Tadi gimana Bu? Rasanya jamu gimana itu? Seger nggih. Tapi kalau ijazahnya laos karo napa, Mbak? Laosnya ditape rasanya meh kaya beras kencur. Dadine kaya enak nggih, seger. Seger. Neng enak pedes nggih. Agak anget. Seger gitu. Monggo dicoba lur. Beras kencur. Jamu seger tape laos. Top markotop ini. Terus ini datang badan nggak sama beras kencur. Nggih, Bapak Ibu semua, khususnya para Bapak Ibu guru TK yang melihat channel ini. Jadi kisah dari Bu Min tadi cukup menginspirasi. Jadi beliau tidak berbekal pendidikan formal terkait mengajar pada anak-anak, tapi dengan niatan yang tulus, ikhlas, pengen merubah karakter anak di lingkungan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman lewat ilmu, lewat perantara apapun, sehingga itu bisa terwujud pendidikan karakter yang baik, pendidikan usia dini yang baik, yang ini bisa ke depan menjadi inspirasi. Saya yakin Bapak Ibu guru punya pendidikan formal, berarti secara teori panjenengan semua jauh lebih paham, jauh lebih menguasai terkait teori materi pendidikan yang ingin disampaikan kepada anak didik. Ketika itu ditambahi dari itu tadi nggih Bu, pengalaman dan niatan tulus ikhlas istiqomah bahwa mengajar ini sebagai apa ya istilahnya gerakan yang muncul dari hati, pengen punya niatan merubah ataupun membuat anak itu punya karakter yang baik, budi pekerti yang luhur, insya Allah ini akan menjadi energi yang luar biasa. Saya yakin dengan teori formal atau pendidikan formal yang panjenengan enyam di bangku kuliah itu bisa lebih bisa sempurna. Nah, jadi Bu Min tidak punya pendidikan formal terkait itu karena istilahnya sudah los percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dipimpin Allah untuk itu. Untuk bisa merubah anak terakhirnya diijabah, apalagi panjenengan semua yang punya secara teori pendidikan formal kemudian dengan tulus ikhlas ya sempurna sekali. Wah, itu top markotop. Kita doakan generasi penerus Kabupaten Ngawi dibimbing oleh guru-guru yang punya wawasan keilmuan yang cukup dan punya niatan istiqomah secara ikhlas mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Gitu nggih, kiranya Bu Min nggih. Jadi ini menginjak kepada akhir acara, apa yang pengen panjenengan sampaikan kepada khususnya Bapak Ibu guru pengajar TK PAUD di Kabupaten Ngawi. Monggo. Sehubungan apa yang didhawuhkan oleh Bapak tadi Oni tadi untuk pesan-pesan
sebagai pandangan jalan hidup kami menjadi guru yang penting itu memberikan dengan sungguh-sungguh, Pak. Oh, sungguh-sungguh. Jadi kita tidak sembrono di dalam apapun. Kedatangan di sekolah itu juga kalau sekarang menjemput anak di depan itu ya kita sungguh-sungguh ikhlas. Jadi kita harus lebih datang duluan sungguh-sungguh. Semuanya itu memberikan ilmu juga niatan sungguh-sungguh. Nah, dapat menciptakan suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh itu kita kembali lagi ingat tadi jalannya pilihin kamu yang mana, surga dan neraka. Itu pada perintah agama yang demikian. Sangune wong urip ki mung 3 perkara, ya toh. 1, ilmu yang bermanfaat. Makanya memberikan ilmu kepada anak ini sungguh-sungguh. Ya, kalau saya minta tolong kepada Allah supaya saya bisa sungguh-sungguh begitu. Saya nggak bisa mestinya. Saya sandarkan kepada Allah saja. Membimbing saya untuk sungguh-sungguh. Terus keduanya, kan punya harta itu untuk di sedekah, wakaf, infak. Nah, ketiganya anak itu harus menjadi anak yang soleh. Ya, dengan adanya agama di Indonesia ini bermacam-macam, kembalikan anak yang soleh itu ya kepada agamanya masing-masing. Gitu. Nah, ya. Jadi saya di sekolah itu ada yang Kristen ya saya keluarkan dulu kalau yang mengajar Islam untuk dicarikan sopo sing mulang. No aku gak duwe tepungan kula ngaten. Jadi supaya biar sungguh-sungguh semua tadi. Jadi yang Kristen juga diberi pelajaran minta tolong ibunya untuk mencarikan guru di situ, tapi tempatnya dipisah. Nah, kalau tidak dengan agama, kami punya keyakinan tidak sungguh-sungguh dan tidak mendapat dorongan berhasil. Karena keberhasilan itu hanya kepada Allah. Kalau saya begitu. Tapi kita harus ikhtiar usaha sungguh-sungguh. Jadi saya ini menjadi guru seorang diri pun telat masuk itu takut, Pak. Iya, rumah saya dekat tuh kalau jamnya tidak nutup saya lari juga. Seperti digerakkan saja karena ingat saya harus punya tabungan besok di akhirat bukan sekarang toh. Kan sekarang bisa dicari, tidak punya uang bisa pinjam, tapi di sana kan tidak punya apa-apa ya, tidak punya apa-apa. Terdorong oleh agama itu saya makanya berusaha kepada Allah supaya bekerja ini bisa sungguh-sungguh. Nah, karena Allah menilai di dalam Al-Quran kalau tidak sungguh-sungguh Allah tidak akan memberi nilai. Ini resep yang luar biasa, top markotop. Jadi Bu Min punya prinsip segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu karena Indonesia agamanya boleh apa saja, bisa memilih menurut agamanya sendiri-sendiri. Tapi itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala membantu kepada kita. Memimpin. Membimbing. Istilahnya membimbing. Jadi ini Bapak Ibu guru, terutama para pengajar pendidik di TK dan PAUD Kabupaten Ngawi. Jadi ini patut bisa menjadi inspirasi kita bersama. Tidak hanya keluarga besar para pendidik guru TK PAUD, tapi saya secara pribadi bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari Bu Min tadi. Ini pemahaman yang kalau menurut saya ini sudah energi yang saya dapatkan ini, saya bertemu dengan sosok inspirator yang luar biasa, Bu. Estu niki. Jadi dan itu dipadukan lagi Pak dengan pemerintah. Program-program pendidikan sekarang pemerintah kan ada. Seperti sekarang kan sekolah pakai apa itu Pak, tutup muka besok kalau masuk ini sudah pakai itu. Semuanya program pemerintah apapun harus kalau kita tidak mau tidak boleh. Jadi memang agama mendidik pelajar agama tauhid kepada Allah dan kepada pemerintah itu. Itu. Jadi ayem melakukan agama kontrolnya pemerintah daerah. Wah, ini luar biasa lagi loh.
Jadi benar-benar menginspirasi pada malam hari ini. Jadi kunci yang kita dapatkan tadi dari Bu Min, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah memberikan jalan, petunjuk dan barokah. Kemudian dalam menjalankan segala sesuatu, kita di negara Indonesia ini punya aturan, punya undang-undang, terutama pemerintah. Ya, jadi tadi yang disampaikan Bu Min, atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan para pemimpinmu. Sehingga insya Allah pemimpin sekarang ini punya istilahnya keistiqomahan lah. Jadi kita melihat Indonesia ini memang beragam, tentu saja berat menjadi seorang pemimpin itu sangat berat. Tapi insya Allah niatan para pemimpin kita adalah baik. Kalaupun ada kekurangan, ya itu menjadi evaluasi bersama. Tapi taat kepada pemimpin itu menjadi wajib untuk bisa kita jalankan kesehariannya ini supaya sesuai dengan aturan. Nah, semoga ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian bekerja sungguh-sungguh, taat aturan. Kalau sedang pandemi COVID ini pemerintah menganjurkan tidak boleh tatap muka dulu dengan anak didik, ya tidak boleh tatap muka. Ketika keluar harus pakai masker, di tempat umum harus pakai masker. Kemudian kalau ada acara mengumpul harus pakai face shield, ya pakai face shield gitu, Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi semangat kita bersama membangun generasi penerus yang soleh-solehah di Kabupaten Ngawi. Dan insya Allah ke depan kita punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Bu Min atas waktunya, sudah kita bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman di channel YouTube Mas Oni Anwar. Dan ini ada oleh-oleh dari teman-teman UMKM kita, Bu. Ini ada batik Widi Nugraha. Monggo diterima sebagai oleh-oleh dari kami. Semoga berkenan. Jadi dulur semuanya, kita akhiri perjumpaan kita di podcast YouTube pada malam hari ini. Kita insya Allah bertemu di podcast minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.